Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horror J. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah cerita yang berjudul Lemah Kuburan dari akun Twitter Agil R. Saputra. Buat kalian yang ingin membaca full ceritanya, link saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Kabar itu pun tentu akhirnya sampai juga di telinga Juragan Wiryo, yang mana awalnya itu cukup membuatnya sedikit kecewa, karena sempat berangan-angan dia akan melawan kotak kosong. Tapi itu tidak serta-merta mengecilkan hatinya, karena melihat pendukungnya yang setiap hari kian banyak saja. Juragan Wiryo merasa optimis akan menang dalam pilkades mendatang. Dengan ulasan-ulasan yang selalu terdengar cukup mengintimidasi. Salah satunya yang paling menjadi andalan adalah, "Iki kelurahan, duduk kerajaan, kita butuh wajah baru untuk memimpin desa ini." Oke, Kang Bajul, sang juru warta dari kubu Juragan Wiryo, sebagai bentuk sindiran kepada Lurah Pawiro yang dirasa sudah menjabat terlalu lama. Sementara itu, kubu sang petahana juga tidak bisa diremehkan. Selain banyak juga dukungan dari warga biasa, bisa dikatakan hampir seluruh golongan priai di desa ini merapat di kubu Lurah Pawiro. Itu semua salah satunya karena kontrasnya latar belakang antara Lurah Pawiro Atmojo dan Juragan Wiryo yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh para tim sukses sang petahana dan berhasil juga membuat kesan kepada para pendukungnya bahwa ini adalah pertarungan antara hitam dan putih. Hitam di kubu Juragan Wiryo dan putih di kubu Lurah Pawiro, yang mana itu cukup manjur untuk membelokkan orang-orang netral yang tak mau disebut sebagai pendukung dari seorang juragan dadu. Ini adalah pilkades terpanas yang pernah berlaku di desa ini. Semua membuat Lurah Pawiro mulai merasa khawatir dengan dampak yang akan ditimbulkan. Saat itu, ia benar-benar merasakan bahwa di pemilihan tahun ini, sepertinya banyak warga yang sudah terpolarisasi. Bagi Lurah Pawiro, ini tak ada hitam ataupun putih. Semua kubu memiliki kelicikannya masing-masing untuk meraup suara. Di kubu Juragan Wiryo dengan caranya yang intimidatif. Di kubunya pun tak kalah busuknya, karena selalu menyerang pribadi lawan dan menstigma pendukung Juragan Wiryo sebagai golongan warga yang susah diatur. Hingga tibalah di mana kekhawatiran itu akhirnya benar-benar terjadi. Semua berawal dari perdebatan di sebuah warung kopi di Mekar Kulon, dusun di mana Juragan Wiryo berada. Kang Bajul adalah pemantiknya. Juru warta Juragan Wiryo itu tidak bisa mengendalikan emosinya ketika berdebat dengan Jayus, anak Pak Tunggul Kadus Mekar Kulon, yang justru menjadi pendukung sang petahana. Adu argumen itu berubah menjadi pengeroyokan dan berakhir dengan Jayus yang mendapatkan 20 jahitan di kepalanya. Perkelahian itu tentu tak seimbang. Jayus yang sendirian dikeroyok oleh Kang Bajul dan teman-temannya. Sumbu sudah menyala. Hari itu juga kabar pengeroyokan Jayus sampai pada telinga Kang Kuriman.
salah satu preman besar yang berada di kubu petahana. Kang Kuriman yang merupakan ketua ranting dari sebuah ormas yang cukup besar kala itu, tanpa babi bu langsung menggerakkan masanya. Begitu juga dengan pendukung Juragan Wiryo yang sudah kepalang tanggung memulai semua ini. Kala itu tampak bersiap dengan segala senjata yang ada untuk menunggu aksi pembalasan itu. Sampai akhirnya perang pun pecah di Mekar Kulon. Batu-batu berterbangan di langit sore dusun itu. Baku pukul dan baku pedang tak lagi bisa terelakkan. Beruntung, aparat cepat datang dengan 2 kompi mobil tentara. Akhirnya, semua bisa dikendalikan sebelum dusun Mekar Kulon menjadi porak-poranda karena itu. Banyak korban yang mengalami luka-luka, baik dari kubu Juragan Wiryo maupun dari kubu Pawiro, yang mana beruntungnya hampir semua bisa ditangani oleh medis. Namun, di antara semua korban, ada satu pemandangan yang menjadi pertanda bahwa semua ini masih akan panjang dan berlanjut, yaitu penampakan Kang Bajul yang terkapar di dalam parit dengan luka bacok di tengkuk dan kepala. Kopral Rohmat yang pertama kali menemukannya sempat melihat sengal nafas Kang Bajul untuk beberapa saat. Namun, itu segera berhenti tak lama kemudian setelah juru warta Juragan Wiryo itu diangkat keluar dari parit. Pada akhirnya, dalam peperangan yang sangat tidak perlu ini, merenggut satu nyawa, yaitu dari kubu Juragan Wiryo, yang mana sudah menjadi hukumnya bila ada nyawa yang hilang, harus ada orang yang diadili. Dalam pertikaian singkat sore itu, banyak saksi-saksi dari kubu Juragan Wiryo yang mengatakan bahwa mereka sempat melihat Kang Kuriman beradu parang dengan Kang Bajul, yang mana untuk meredamkan suasana, ditariklah konklusi dari semua ini dengan ditangkapnya Kang Kuriman sebagai tersangka yang menyebabkan hilangnya nyawa juru warta Juragan Wiryo itu. Semua berlanjut dengan dipertemukannya Lurah Pawiro dan Juragan Wiryo oleh pihak kepolisian sebagai langkah formalitas untuk menebalkan anggapan masyarakat bahwa sebenarnya tak ada permusuhan di antara 2 calon kepala desa itu. Seiring hari yang terus berganti, suasana yang sempat memanas pun kini melandai dingin. Para warga yang sudah sadar akan perpecahan ini sekarang lebih memilih menghindari topik bahasan tentang Pilkades ini. Begitu juga dengan Lurah Pawiro yang mulai mewanti-wanti para pendukungnya agar lebih bijak dalam bertindak dan berbicara. Ini itu hanya ibarat berlomba, bukanlah perang yang harus kalian bela mati-matian, kata Lurah Pawiro dalam sebuah ulasan beberapa hari setelah ia dipertemukan dengan Juragan Wiryo. Hari berganti bulan. Sepertinya suasana sudah mulai kondusif. Itu semua terlihat dengan mulai ramainya kembali rumah para calon-calon kepala desa. Namun, seiring dengan hari pencoblosan yang sudah mulai dekat, keanehan demi keanehan pun terjadi. Yang mana, untuk kali ini, semua keanehan itu menimpa hanya pada kubu Lurah Pawiro saja. Berawal dari suatu malam, waktu itu sekitar pukul 1:30 dini hari, ketika satu persatu seorang mulai berpamitan dari rumah Lurah Pawiro. Malam itu terasa tak biasa, dengan suasana yang gerah dan panas. Harusnya sudah menjadi penanda kejanggalan di desa yang biasanya berhawa dingin itu. Suasana rumah Lurah Pawiro yang tadi ramai pun mendadak menjadi sepi.
Ini tampak sang lurah yang masih belum beranjak seraya menyalakan sebatang rokoknya. Terlihat juga wajahnya yang seakan sudah lelah memikirkan politik yang pelik ini. Semoga saja diberikan keamanan, kelancaran, dan keikhlasan, batinnya di antara kepulan asap rokok kreteknya itu. Malam itu berulang kali pandangannya selalu tertuju ke arah jendela, yang mana saat itu sang lurah seperti merasa ada orang yang tengah berlalu lalang di teras depan rumahnya. Awalnya ia mengira kalau itu hanya salah lihat saja, sampai akhirnya anggapan itu pun segera terpatahkan ketika bayangan orang yang mondar-mandir di teras depan rumah itu kembali berulang untuk ketiga kalinya. Siapa itu? Batin Lurah Pawiro yang dahinya mulai mengernyit dan masih beranggapan kalau itu adalah sisa dari warga yang tadi berkumpul di rumahnya. Siapa ya? Kata Lurah Pawiro seraya berjalan dan hendak keluar dari rumahnya. Yang mana baru saja setelah membuka pintu, ia langsung disambut oleh bau bangkai yang diantar oleh angin kencang yang menempa wajahnya. Membuatnya semakin berbatuk karena bau itu. Karena itu, sontak Lurah Pawiro langsung kembali menutup pintunya. Dan disitulah mulai timbul firasat dalam hatinya bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres telah berlaku. Buru-buru ia mengunci pintu dan segera berjalan menuju kamarnya. Sampai akhirnya ketidakberesan itu pun terjawab setelah beberapa tapak ia melangkah, dengan diawali oleh suara tirai yang tersingkap dan disusul ketuk jentikan jemari yang sepertinya berasal dari kaca jendela ruang tamunya itu. Srek, tek, tek, tek. Suara itu terdengar jelas di telinga Lurah Pawiro, yang secara spontan membuatnya membalikkan badan. Tampak tirai yang tadi sudah ditutup, ini telah tersingkap sebagian, seakan memberi ruang untuk satu sosok yang kini terlihat berdiri di balik jendela rumahnya itu. Sosoknya adalah seorang wanita berbaju lusuh, rambutnya panjang terurai, dan matanya yang terlihat seperti mengeluarkan cahaya sambil tersenyum tipis. Sosok itu menatap tajam ke arah pasang mata Lurah Pawiro Atmojo. Untuk sejenak, sang lurah hanya bisa tertegun. Otaknya seakan masih mencoba mencerna atas apa yang kini dilihatnya itu. Sampai akhirnya terucaplah satu kalimat dari sosok itu yang seketika menyadarkan sang lurah dari atas ketakutannya. Saya mampir ya, ucap sosok wanita yang berada di balik jendela itu, yang seketika langsung membuat sang lurah berlari masuk ke kamarnya. Allahu Akbar! Teriakan sambil berlari masuk dan melompat ke atas ranjang. Itu membuat istrinya terbangun. Ada apa sih, Pak? Tanya Bu Sundari yang terkejut atas guncangan di ranjang tidurnya itu. Wewe Bu, ada wewe Bu, jawab Lurah Pawiro dengan wajahnya yang terkelungkup. Bu Sundari yang memang tak begitu percaya dengan hal-hal seperti itu pun segera bangkit dan keluar dari kamarnya. Dengan langkah cepat ia berjalan menuju ruang tamu. Namun sesampainya di sana, nyatanya ia tak melihat apapun selain tirai di jendelanya yang tersingkap. Apa sih Bapak itu? Kecapean pasti, ucap Bu Sundari seraya menutup tirai jendelanya. Namun, apa yang terjadi sungguh tak pernah disangka. Yang mana ketika Bu Sundari berbalik langkah, di depannya kini sudah samar berdiri sosok
yang mungkin tadi dikatakan oleh suaminya itu. Sosok itu tersenyum lirih dan menatap Bu Sundari seraya berkata, Kamar saya berada sebelah mana ya? ucap sosok yang berwujud wanita itu. Bu Sundari pun terpaku seketika. Pikirannya mendadak kacau, seakan tak percaya dengan apa yang kini dilihatnya. "Hmm, hmm." Mulutnya seakan terkunci. Teriakan yang sudah ia coba dengan sekuat tenaga hanya keluar dengan wujud gumaman-gumaman. Sampai akhirnya, setelah beberapa saat bertahan, perlahan pandangan matanya pun mulai kian gelap. Dan Bu Sundari yang sudah tidak kuat dengan ketakutannya itu pun berakhir limbung dan tak sadarkan diri dan jatuh di lantai ruangan itu. Sementara itu, di dalam kamar, Lurah Pawiro masih terjaga dalam ketakutannya. Dan seperti tadi, ia masih tampak mengelungkup di dalam bantalnya, seraya terus mengucapkan doa apapun yang ia ingat. Seiring dengan ketakutannya itu, perlahan Lurah Pawiro mulai menyadari kalau istrinya belum terlihat masuk ke dalam kamar lagi. Setelah keluar beberapa saat itu, membuatnya yang agak khawatir pun mulai menata sisa-sisa keberaniannya untuk keluar dari kamarnya itu. Dengan payah dan gemetar, sang lurah pun bangkit dan beranjak, berjalan dengan langkah yang ragu. Ia kini memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya. Di luar, suasana tampak senyap, dengan jantungnya yang berdegup kencang. Sang lurah melangkah menuju ruang tamunya sambil memanggil-manggil istrinya. "Bu, Ibu Bune," panggil sang lurah dengan sedikit terbata-bata. Tak ada sahutan dari istrinya atas panggilan itu, membuat Lurah Pawiro mulai berpikir yang macam-macam. "Bu, Bu," panggilnya sekali lagi, yang mana tetap tak ada respon dari istrinya itu. Mau tak mau, Lurah Pawiro harus terus berjalan, memikul rasa takutnya demi memastikan keadaan istrinya yang tak menjawab panggilannya itu. Seraya menepuk dadanya, sang lurah berusaha untuk bersiap menghadapi keganjilan yang mungkin sudah menantinya saat itu. Sampai beberapa tapak langkah setelah itu, akhirnya ia sejenak dibuat lega ketika ia melihat seseorang yang berdiri di antara gawang pintu penghubung antara ruang tengah dan ruang tamunya. Ia yang berpikir itu adalah istrinya pun segera memanggil seraya berjalan menghampiri. "Bu, di opo toh? Saya panggil-panggil kok tidak menjawab," kata Lurah Pawiro agak membisik. Tapi lagi-lagi istrinya tidak menjawab, membuat Lurah Pawiro yang mulai ragu menjadi urung untuk melangkah maju. Dahinya kini mengerenyit, mencoba untuk mencermati sosok itu, yang mana semakin ia cermati, rasanya ia semakin yakin kalau sosok yang tengah berdiri di antara gawang pintu itu bukanlah istrinya. Sampai akhirnya, dengan sisa-sisa keberaniannya, sang lurah pun memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu. "Siapa kamu?" ucapnya dengan gagap, yang mana tak lama setelah itu, keraguannya itu pun terjawab dengan ucapan sosok itu. Saya Sumira dari Tegalsari. Saya diminta untuk mampir kemari. Ucap sosok itu dengan suara parau menggema, menyebut kata Tegalsari, yang mana itu adalah nama salah satu makam di desa ini. Benar saja,
Sosok itu bukanlah istrinya, melainkan lelembut yang tadi sempat ia lihat dari luar jendela. Sang lurah hanya bisa terdiam, berharap ini tidak benar-benar terjadi. Sampai akhirnya, seperti yang istrinya alami, Lurah Pawiro pun terhuyung jatuh, tak sadarkan diri. Oke teman-teman, nanti kita lanjut ke part selanjutnya ya. Assalamualaikum.